Oke, bagaimana kabarnya Soleh-Soleha hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa ya Allah. Kurang nih, pakai gerakan yang bersemangat baru 10%. Ayo, walaupun kita virtual, anggap saja sedang di kelas ya. Jadi silahkan bersemangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa Allah Akbar. Oke, SDIT Astawa. Kali potensi generasi robani Allah Akbar. Oke, terima kasih. Aku adalah bintang. Bacaan Aku adalah bintang. Oke, aduh banyak yang lupa-lupa nih Ustazah. Sepertinya sudah rindu Gerakannya juga kayaknya banyak yang lupa Ustazah. Ya. Baik, Soleh-Soleha hari ini adalah pertemuan tematik terakhir sebelum kalian menghadapi PTS atau penilaian tengah semester. Dan Ustazah ingatkan kembali, penilaian tengah semester, nilai yang akan muncul di rapot kalian adalah nilai asli kalian ketika mengerjakan soal. Dan perlu diingat kembali bahwa nilainya adalah per mapel. Jadi misal nanti ketika kalian mengerjakan soal, ada muncul skor, sudah selesai ya, mengerjakan, sudah submit, kemudian muncul skor, maka itu keseluruhan tematik. Tapi untuk tematik itu akan Ustazah Ninik, Ustazah Aji, Ustazah Siska nilai kembali secara manual. Karena memang untuk tematik itu penilaiannya terdiri dari 5 mapel ya. Jadi nilai yang tertera ketika kalian selesai mengerjakan soal itu bukan nilai real tematik. Mungkin nilainya misalnya 83 misalnya. Wah, Ustazah saya 83 Ustazah, berarti saya tuntas. Ternyata ketika pembagian rapot PTS, Ustazah, kenapa nilai IPA saya? Misalnya ada yang nilainya 60 Ustazah, padahal kemarin waktu ngerjakan nilai saya 83. Nah, Soleh-Soleha, bisa jadi memang kalian banyak salah di IPA misalnya. Makanya nilai IPA-nya tidak tuntas. Seperti itu ya. Jadi nanti jangan kaget ketika nilai di rapot PTS-nya berbeda dengan nilai yang muncul pada skor ketika kalian selesai mengerjakan soal tematik. Oke, sebelum kita mulai mungkin brain game dulu ya. Ustazah mau share screen video senam jari. Jadi jari-jarinya biar Oke, ini kan Ustazah. gadget terus kita senam jari. Silahkan diikuti gerakan. Oke. Kan? Suaranya boleh di Bentar ya. Ustazah share screen dulu. Silahkan diikutin gerakan jari-jarinya biar tambah lentik ya. Biar nggak hanya gadget aja gitu yang dipegang. Karena kayaknya nih selama daring kebanyakan pegang HP ya kan? Ya, iya Ustazah ngaku. Sebentar ya. Kedengaran belum suaranya? Belum ya? Bentar ya. Ustazah tanya. Dengan dua jari gunting dengan tutup buka tutup
gunting dengan 2 jari, gunting dengan 3 jari, gunting dengan 4 jari dan 5 jarimu. Tangkai bunga tertiup angin ke kanan, ke kiri. Tangkai bunga tertiup angin ke kanan dan ke kiri. Bunga pun berkembang, merekah, merekah. Bunga pun berkembang, merekah dan merekah. Dua angsa bermain di sawah, di sawah. Dua ular mengintai di balik rerumputan. Dua angsa ketakutan berlari, berlari. Dua ular mengejar, melata dan melata. Banyak bintang di langit, indah sekali. Sinarnya kelap-kelip, berkelap-kelap-kelip. Ubur-ubur berenang-renang, berenang ke atas, berenang ke bawah. Ubur-ubur berenang-renang di laut yang dalam. Induk burung yang baik hinggap di atas dahan, beri makan anaknya. Nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam. Buka tutup, semua jari buka tutup, buka tutup, buka tutup, semua jarimu. Gunting dengan 2 jari, gunting dengan 3 jari, gunting dengan 4 jari dan 5 jarimu. Tangkai bunga tertiup angin ke kanan, ke kiri. Tangkai bunga tertiup angin ke kanan dan ke kiri. Bunga pun berkembang, merekah, merekah. Bunga pun berkembang, merekah dan merekah. Dua angsa. Oke, gimana jari-jarinya? Sudah lentik semua? Sudah lentik belum? Sudah. Gercep jawab pertanyaan ya. Oke, soleh-soleha. Ustazah mau lihat lagi kesiapannya. Sekarang coba buku tematiknya dipegang, ditunjukkan ke kamera. Ustazah mau ambil pitch-nya dulu. Mana buku tematiknya? Mana ya? Faris, Mirza. Oke, tahan ya. Ustazah mau ambil gambar dulu. Jangan lupa senyum.
Oke, kita ke layar kedua. Berapa nih? Oh, ada 3. Oke, terima kasih Soleh-Soleha. Baik. Sudah semua? Oke. Gimana Ustazah Ninik? Ustazah Aji silahkan. Oke, ya. Soleh-Soleha. Jadi agenda hari ini kita adalah untuk membahas beberapa soal yang ada di subtema yang ada di tema 3. Jadi kemarin kalian sudah mengerjakan subtema 1 dan subtema 2 ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas beberapa soal, kemudian juga bisa dipelajari sebagai bahan nanti untuk persiapan PTS. Tapi ini bukan soal PTS ya, jadi jangan mentah-mentahan dipelajari kemudian dihafalkan. Harapannya nanti akan muncul semua di PTS, tidak ya. Jadi ini hanyalah bayangan. Mungkin akan ada soal-soal yang mirip nanti pada saat pelaksanaan PTS. Jadi nanti akan ada kisi-kisi yang di-share ke grup. Nah, itu nanti yang akan kalian pelajari ya. Kemudian yang tadi sudah Ustazah Siska sampaikan terkait nilai ya. Jadi masih banyak sekali di sini meskipun sudah sering disampaikan, sudah sering diingatkan bahwa nilai tematik itu akan dinilai lagi oleh walasnya masing-masing ya. Jadi bukan nilai yang muncul itulah nilai asli kalian. Karena dari 35 soal itu terbagi menjadi 5 mapel. Yang mana setiap mapel itu hanya ada 7 soal. Itu artinya dari 7 soal itu nilai poinnya sangat besar untuk satu soal. Jadi dari 7 itu kalian harus memperoleh nilai 100. Kalau kalian kehilangan salah satu dari 7 soal itu masih bisa tuntas. Tapi kalau sudah salah 2, mohon maaf ya, sudah tidak bisa tuntas. Jadi usahakan maksimalkan belajar kalian. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan selama ini bisa dipahami. Dan juga misalnya ada yang masih kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ke walasnya ya. Jadi jangan kaget lagi kalau misalnya nanti, kok nilai saya rendah Ustazah? Nah, gimana itu Ustazah? Harus jelaskan berulang-ulang ya. Oke, mungkin dari Ustazah Aji itu dulu. Mungkin dari Ustazah Ninik. Kurang lebih sama ya kalau dari ustazah bahwa masih sering memang misalnya mengerjakannya itu tadi yang sudah dijelaskan Ustazah Siska ya, misal 80, 85 kan tuntas Ustazah. Kenapa kok di nilai IPA atau bahasa Indonesia saya ternyata nilainya 60 atau 70. Nah, seperti itu. Jadi 80 itu adalah nilai keseluruhan atau nilai gabungan dari 5 mapel. Nah, ketika dipilah-pilah, dijadikan per mapel nilainya ternyata ada yang belum tuntas dari 1 mapel atau 2 mapel tersebut. Jadi sudah paham ya Soleh dan Soleha ya untuk penilaian nanti ya. Jadi jangan kaget, jangan syok gitu nanti kalau ngelihat nilainya itu masih nilai murni. Nah, oleh karena itu saat mengerjakan nanti silahkan diperhatikan waktu dan juga diperhatikan soalnya. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa kesempatan mengirim jawaban itu hanya 1 kali ya Ustazah ya. Betul. Nah, karena kesempatannya 1 kali, perhatikan betul nama kalian. Nah, nama kalian itu sudah Ustazah tulis lengkap. Jadi dicari namanya, jangan sampai nama orang lain yang terklik. Nah, jadi seperti itu. Setelah menulis identitas, kemudian pilihlah atau mengerjakan soal dengan memilih jawaban yang paling benar menurut kalian seperti itu. Kalau sudah yakin, silahkan dikirim. Seperti itu ya, kayak kemarin
waktu Zoom Umar sempat bertanya ya, kalau semisalnya Ustadz, nah saya biasanya apapun itu pelajaran selalu menunggu umi saya atau saudara untuk mengecek. Nah itu boleh, asalkan tetap ini apa namanya tidak diklik dulu. Nah, kalau sudah diklik berarti nanti tidak bisa lagi dikirim untuk 2 kali. Jadi jawaban kesempatan hanya ada 1 kali. Seperti itu Arif ya. Jadi tidak ada lagi nanti, Ustazah bagaimana saya belum mengerjakan semua, tiba-tiba saya mau mengerjakan lagi udah tidak bisa. Iya, karena cuma 1 kali kesempatan mengerjakan dan membuka linknya seperti itu. Sudah itu aja kalau untuk rambu-rambu ya untuk mengerjakan PTS nanti. Apakah langsung Ustazah tampilkan kisi-kisi soalnya? Ya Ustazah. Langsung satu saja lagi. ya Ustazah Rahma. Oke. Ya boleh. Oh ya, silakan. Itu yang tadi kan misalnya menunggu orang tua atau saudaranya boleh, asalkan bukan orang tuanya yang mengerjakan soalnya ya. Jadi menunggu. Iya, betul. Ustazah, saya tunggu orang tua saya pulang kerja. Boleh, silahkan. Tapi bukan berarti orang tuanya yang mengerjakan soal-soal kalian. Ini yang sekolah adalah kalian, bukan orang tua. Jadi orang tua itu hanya membantu, mengawasi, dan membimbing. Bukan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai pelajar. Kan kita sudah belajar ya, hak, kewajiban, tanggung jawab. Nah, kalau sebagai pelajar, sebagai siswa, yaitu adalah kewajiban dan tanggung jawab kalian mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan soal, menyelesaikan soal, dan lain-lain. Jadi bukan bukan kewajiban atau tanggung jawab orang tua kalian. Ya, begitu ya, soleh-soleha. Jadi bukan orang tuanya yang mengerjakan, tapi kalian. Silahkan menunggu orang tuanya boleh, hanya untuk mengawasi, tidak untuk mengerjakan. Oke, terima kasih. Iya, seperti itu ya, soleh dan soleha semuanya ya. Nah, dikhawatirkan juga kalau terlalu lama dibiarkan itu sebelum dikirim, nanti jaringannya sempat hilang. Nah, itu kan harus mengulang lagi dari awal seperti itu. Oke, karena sudah belajar sebelumnya ya, harus dipersiapkan sebelum membuka linknya gitu. Langsung saja, ini Ustazah akan share, kemudian nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Rahma. Silahkan diperhatikan. Oke, sudah muncul? Sudah, Ustazah. Oke, silakan Ustazah Rahma, terlihat semua ya soal-soal. Ya, Iya. oke. Bisa di slideshow nggak Ustazah? Iya, iya. Nah, dah. Oke, sip. Nah, jadi sudah siap ya untuk PTS nanti. Jadi ini adalah kisi-kisi atau sebagian soal. Jadi bukan soal PTS ya. Oke, nah di sini Ustazah akan memandu dalam pembahasan soal tema 3. Di sini Ustazah akan minta soleh-soleha untuk bergantian membacakan, kemudian juga silahkan menjawab ya. Tapi ini nilainya tidak akan berpengaruh ya. Ini tidak akan berpengaruh ke nilai kalian. Jadi silahkan kalian jawab sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami selama kalian belajar di tema 3 ini. Oke, silakan Ustazah bisa di next. Nanti mungkin bisa gantian aja ya, mungkin dari kelas 5A, 5B, 5C, nanti bisa wali kelasnya menunjuk satu-satu. Nah, kemudian nanti pada saat sudah dijawab, barulah Ustazahnya menjelaskan mungkin apa yang perlu dijelaskan ya. Oke, mungkin untuk soal nomor 1, dimulai dari 5A dulu ya, biar enak berurutan 5A, 5B, kemudian 5C. Oke, Laina, silahkan. Yang sudah angkat tangan, silahkan dibaca, Soleha. Nomor 1. Iklan yang bertujuan menawarkan barang atau jasa disebut iklan komersial. Iklan komersial. Bagaimana, Ustazah? Kita cek jawabannya. Ya, betul ya jawabannya ya. yang
Oke, lanjut nomor 2. Kecil suara Ustazah Aji. Oh, kecil banget ya? Bentar. Oke, nomor 2 silakan. Fahri kayaknya tadi angkat tangan nih. Fahri Ahmad ya kalau kelas 5B. Oke, silakan Fahri Ahmad. Boleh tolong. Iklan antara lain sebagai berikut kecuali D. Sawah. Media Oke, penyampaian jadi iklan. Oke, Nah, next. media penyampaian iklan di sini Betul. bisa dilihat ya, kalau setiap ada kata-kata kecuali itu berarti yang bukan ya. Dari jawabannya, dari pilihannya saja kita bisa melihat kalau sawah itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya sama dengan iklannya. Oke, silahkan. Oke, siapa? 5C? 5C ada? Nabila? Oke, silakan Nabila. Plakat atau papan yang dipasang di tempat umum disebut D. Baliho. Iya, baliho. Betul. Disimak ya, soleh-soleha yang lainnya ya. Lanjut. Nih, nomor 4. Silakan dari kelas 5A. Fahri Abbas. Fahri Abbas, tadi angkat tangan, sudah enggak? Di antara yang disebut di atas yang merupakan unsur iklan media cetak adalah Yuk, yang mana? Unsur iklan. Media cetak. Nah, kata kuncinya adalah media cetak. Yang mana? Ayo, media cetak. D1 dan 3. Media cetak itu, oke, baik. Media cetak itu berarti medianya dicetak ya. Dicetak itu di print. Nah, yang merupakan ciri-ciri iklan media cetak itu yang mana? Kalau media cetak, tadi jawaban Fahri adalah 1 dan 3. Berarti gambar dan suara. Berarti suaranya bisa dicetak gitu ya. Jadi kalau yang bisa dicetak itu yang dia berupa gambar-gambar dan kalimat. Oke? Nah, kalau media cetak itu yang dicetak, dia yang ada wujudnya. Seperti majalah, koran. Nah, itu disebut dengan media cetak. Dan dia hanya terdiri dari gambar dan kalimat. Kalau misalnya gambar dan suara, itu disebut dengan media elektronik. Seperti contohnya televisi. Nah, seperti itu. Sama gambar, suara, kemudian ada video, itu disebut dengan media elektronik. Tapi kalau hanya gambar dan kalimat, itu disebut dengan media cetak. Contohnya, seperti yang tadi sudah Ustazah sebutkan. Majalah, koran, seperti itu. Oke, lanjut Ustazah. Oke, lanjut ya. Nomor 5, silahkan. Kelas 5B. Omar. Perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu disebut D. Poster. Coba kita cek jawabannya. Jawabannya adalah slogan. Itu bisa dicek di buku paketnya ya. Di situ sudah ada. Bisa kalian cek di bagian rangkuman. Nah, itu ada keterangan mengenai apa itu slogan. Jadi slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat. Nanti bisa dicek lagi bukunya ya, Soleh. Oke, silakan boleh dilanjut. Kemudian untuk yang raise hand, kalau misalnya sudah dipanggil boleh dinonaktifkan ya, biar ustazahnya nggak bingung pilih yang mana. Silakan 5C, Ustazah.
Ustazah Ninik, suaranya nggak ada ya? Oke, nomor 6 dari kelas 5C, silakan Ahmad Rivaldi. Ayo Ahmad Rivaldi, karena tidak ada yang angkat tangan. Yes. Ayo Ahmad Rivaldi. Unsur iklan televisi adalah berikut kecuali Unsur iklan televisi. Nah, televisi ini apa aja unsur-unsurnya? Berarti yang tidak termasuk. aktor, Yakin? Sudah? Jawabannya aktor? suara. Oh, aktor atau suara? Bisa jadi, bisa jadi. Kita lihat jawabannya ya. Oke, jadi adalah kalimat. Suara itu masuk. Kemudian gambar gerak dalam video itu dia masuk juga. Kemudian ada aktor. Jadi yang paling terpenting dari iklan di televisi itu sama halnya dengan di YouTube. Kalau sekarang kita lihat ya. Jadi yang paling utama itu ada suara, kemudian pasti ada orang yang berbicara atau yang menggerakkan, yaitu aktornya. Dan kemudian ada videonya. Seperti itu ya, sama halnya dengan video pembelajaran dari ustazah-ustazah. Itu tentunya ya memang ada kalimat, tetapi yang paling penting itu adalah yang paling 3 poinnya itu suara, gambar, dan juga aktor. Seperti itu ya. Kalau kalimat itu hanya tambahan seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 7, silakan 5A. Mei, Humairah Nur Aisyah. Ayo Mei. Silahkan dibaca. Pada iklan bersifat menyanjung. Apa? Kalimat pada iklan bersifat apa ya? Misal nih. Mempengaruhi. Benar. Jadi kalau ada iklan itu dia sifatnya mempengaruhi. Benar nggak Ustazah? Coba kita klik jawabannya. Iya, mempengaruhi. Karena iklan itu ada supaya mempengaruhi calon pembeli supaya tertarik untuk membeli barangnya, jasanya dari iklan tersebut. Jadi untuk kalimat pada iklan itu bersifat mempengaruhi. Oke, lanjut. Oke, 5B silakan. Ashifa Azahra. Hewan menyusui disebut dengan istilah mamalia. Oke, ini juga mungkin sudah pernah dipelajari di kelas 4 ya. Silakan kita coba cek dulu jawabannya. Oke, Betul betul ya. ya. Jadi hewan yang menyusui itu disebut juga dengan mamalia. Oke, bisa di next. Oke, nomor 9, silakan 5C, yaitu tadi ada Dinda. Mana Dinda? Suaranya Dinda sepertinya kecil sekali ya. Kayaknya jaringannya Dinda lagi bermasalah. Oke, kita lanjut. Silakan angkat tangan. 5C, ada Nisa. Nisa, mana Nisa? Nisaul. Silakan. Ayo nomor 9. Tidak ada lagi. Ya, Kayisa silahkan Kayisa. Ustazah, halaman berapa?
Ini tidak ada ada di halaman. buku, cuman ya Ustazah acak ini soalnya. Jadi soalnya campur. Cukup perhatikan yang ada di slide saja ya. Oke. Ya, silakan Kaisa dulu. Kaisa silakan nomor 9 dan dijawab ya. Hewan pemakan tumbuhan disebut A. Herbivora. Oke, kita cek betulkah dia jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah herbivora. Kalau karnivora apa, Soleh dan Soleha? Pemakan daging. Pemakan daging. Oke, kalau omnivora? Omnivora? Semuanya. Apa itu semuanya? Berarti pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, gitu. Nanti kalau ada soal apa yang dimaksud dengan omnivora? Kalau ada yang menjawab pemakan semuanya, Ustazah tidak betulkan nanti ya. Tapi Oke. kalau Wah, itu apa, Ustazah? Protozoa itu adalah hewan yang kecil seperti itu, tetapi kita belum mempelajarinya, gitu ya. Oke, lanjut nomor 10. Kelewatan. Oke, 5A. Silakan. Rafif. Rafif, mana Rafif? Rizan. Pencernaan makanan dengan bantuan gigi disebut C. Pencernaan mekanis. Mekanik. Gigi. Apa jawabannya, Ustazah? Kita cek bersama-sama. Yuk, kita cek. Ya, pencernaan mekanik. Oke, lanjut ya. Oke. Kelas 5B, silahkan Raja Ashraf. Ya, Ustazah. Saluran untuk masuknya makanan dari mulut menuju lambung adalah kerongkongan, C. Kita cek ya. Oke, jawabannya adalah kerongkongan. Jadi ini bisa dicek di bukunya ya, sambil dilihat-lihat. Ini adalah sudah pernah kalian kerjakan. Tinggal kalian cek lagi di bukunya untuk penjelasan lebih jelasnya. Oke, silakan dilanjut. Oke, nomor 12, Daris. Silakan Daris. Maaf, Ustazah, tak keluar tadi. Makanan yang sudah tidak digunakan akan dibuang keluar tubuh. Tempat keluarnya sisa-sisa makanan pada manusia adalah anus, Ustazah. Ya, benar sekali. Lanjut. B ya. Oke. Lanjutnya tadi ya. Daris. Sudah ya, Ustazah? Nomor 13 ya? Ya. Rahel. Ayo, Rahel. Tadi angkat tangan, tak keluar kah? Kayaknya jaringannya keluar masuk. Ya, Umar. Mana Umar? Nah. Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri. Ya. B. Bakteri. Ustazah. Oke, betul. Oke, selanjutnya kelas 5 apa ini, Ustazah? 5B. 5B, silahkan Bara. Mr. Bara. Kebiasaan yang dapat menyebabkan terkena penyakit difteri adalah C. Jajan sembarangan. Iya, jajan sembarangan. Yang paling tidak bagus adalah jajan sembarangan. Bakteri dari jajan sembarangan. Oke, lanjut. Daris Atar. Oke, Daris.
Hal yang harus dilakukan sebelum makan agar tidak terkena penyakit adalah mencuci tangan. B. Mencuci tangan. Oke, betul. Next. Ya, Rafif. Sudah masuk kan, Rafif? Tadi tak keluar. Sekarang coba Rafif. Nomor 16. Saat mencuci tangan, anggota tubuh yang harus dicuci adalah sebagai berikut, kecuali punggung tangan. Masa? Kalau punggung tangan itu yang mana? Nggak dicuci? Ayo dibuka videonya. Jawaban yang benar adalah apa, Ustazah? Lengan tangan. Lengan tangan. Seperti itu. Jadi, ya, semua nih telapak, nih punggung, nih sela-sela itu wajib dicuci ya. Seperti itu. Oke, next. 17. 5B ya? Ya. Itu Kenan. Ken. Ya. Kenan, silakan Kenan. Mencuci tangan sebaiknya menggunakan sabun saja. C. Oke, coba kita lihat. Udah betul ya. Tangan yang paling baik adalah dengan sabun ya. Jadi jangan pakai shampoo atau pakai deterjen, sabun cuci baju ya. Yang paling baik adalah sabun cuci tangan. Oke, silakan. Oke, lanjut. Ada yang ke tangan? Tidak ini sebelum saya tunjuk. Tadi sudah. Fikri, mana Fikri? Fikri. Tidak ada Fikri, Fahri Kamil. Fahri Kamil. Fahri Kamil. Ya, dibaca nomor 18 dan dijawab. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di mana? Di mana Fahri? Lambung, kita lihat ya. Jawabannya adalah tadi dia di usus halus. Seperti itu ya. Kalau misalnya mau lihat penjelasannya, boleh ya Soleh-Soleha buka bukunya, dipelajari dari halaman 43 sampai dengan 46 ya. Di situ ada tentang fungsi organ pencernaan. Jadi bisa dilihat fungsi dari lambung itu apa, fungsi dari usus besar itu apa, usus halus itu apa, juga usus 12 jari itu apa ya. Nanti bisa dibaca kembali ya. bukunya. Oke. 19 Rifat. 5A. Rifat. Silahkan dibaca, Nak. Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bagaimana kita lihat ya. Jawabannya? Iya, betul. Jelas ya, ini karena manusia itu nggak bisa hidup kalau nggak ada bantuan yang lain. Oke, lanjut ya Ustazah ya. Ya. Oke, 20. Nah, ini Syakib Ilyas. Elwis berasal dari suku Sunda. Kebanyakan tinggal di provinsi A. DKI Jakarta. Kita cek. Oke, coba kita cek ya. Nah, ternyata jawabannya Jawa Barat. Sunda ya. Sunda itu dari Jawa Barat. Oke. Next. 21. Fikri. 5C Fikri. Di pasar terdapat interaksi antara B. Pedagang dan pembeli. Oke, pedagang dan pembeli. Betul? Iya, betul sekali. Lanjut, 22.
Andi Aisyah. Andi Sarifah Aisyah. 5A, silahkan. Seorang petani menanam padi di sawah menyesuaikan dengan kondisi alam dan cuaca. Interaksi tersebut itu disebut dengan apa ya? Adaptasi, eksplorasi, eksploitasi, asosiasi. Oke, apa? Silakan ada di bukunya kalau mau dicek. Ada. Siapa tadi yang baca? Boleh dibuka coba bukunya halaman 25. Kata kuncinya adalah menyesuaikan dengan kondisi alam ya. Di situ sudah Ustazah jelaskan juga loh, Aisyah. Itu saja. Coba, boleh dibantu Ustazah tuh si Raja Sudah Ashraf. dibaca? Sudah ada yang ketemu? Kalau sudah ada yang ketemu, boleh coba dibantu bacakan deh. Aisyah? D. Coba cek Ustazah, kita cek jawabannya Ustazah. Cek ya. Nah, ternyata jawabannya adalah adaptasi. Ada di halaman 25 di tema 3 di bagian interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dia melakukan penyesuaian diri atau disebut dengan adaptasi. Ya, lengkapnya bisa dipelajari lagi bukunya. Oke, next Ustazah. Nih. Oke, 5B silakan Talita Naila. Dengki. Dalam keberagaman diperlukan sikap toleransi. Bentuk sikap toleransi adalah sebagai berikut kecuali dengki. Kita cek. Oke. Jadi jawabannya adalah dengki. Lanjut ya, Ustazah rasa semua sudah paham tentang toleransi. Oke, Ahmad Faiza. Keragaman budaya daerah dapat menumbuhkan sikap bangga. Apa jawabannya Ahmad Faiza? Bangga. C, bangga. Kita lihat jawabannya. Oke, betul. Bangga ya. Lanjut. 25, Ica. Coba Ica dibaca. Ica. Ada? Udah enggak ya? Kalau nggak ada Nata Yuan. Suaranya diaktifkan. Nata. Yuk, pada kemana ini? 5A, halo? Ya, Ustazah. Nata, silakan dibaca. Nomor 25. Aktivitas berikut yang tidak dilakukan oleh warga sebagai tradisi di lingkungan masyarakat adalah belajar bersama. Lingkungan masyarakat. Ya, coba kita cek jawabannya, Ustazah. Oke, belajar bersama. Karena di lingkungan masyarakat ya. Lanjut. Oke, 5B silakan Syifa Nur Rahmah. Kerjasama akan berhasilkan jika saling Kerjasama akan berhasil jika apa? D. Kita cek. B. Menguntungkan. Berhasil Ya. jika menguntungkan ya.
kita tentunya kalau misalnya kerja sama-sama orang pasti nggak mau rugi kan ya. Pasti kita pengen sama-sama untung. Nggak ada tuh kita pengen yang satu untung, yang satu rugi ya. Apalagi apalagi berselisih paham. Yang namanya kerjasama itu harus satu suara ya. Jadi kerjasama itu akan berhasil apabila keduanya atau semuanya saling menguntungkan satu sama lain ya. Oke. Next. Oke, selanjutnya Arif. Mana Arif? Arif Fadila, silahkan dibaca dan dijawab. Halo Arif. Arif. Ya. Iya, silahkan dibaca dan dijawab Arif. Nomor 27. Gotong royong adalah bekerja sama dengan cara tolong-menolong. Kita cek. Oke, betul. Bekerja sama dengan cara tolong-menolong. Seperti itu ya. Kalau bekerja sendiri itu namanya bukan gotong royong. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mirza. 5A ya, Mirza. Ustazah Siska suaranya belum ada. Oh iya, maaf. Mirza silahkan. Halo. Berikut Ya. ini bukan merupakan kewajiban seorang siswa, yaitu D. Bermain game online. Nah, jelas ya, sudah tahu jawabannya dan tahu kalau itu bukan kewajiban seorang siswa bermain game. Coba Ustazah, benar tidak ya? Iya. Ingat-ingat, jangan kebanyakan bermain game online. Apalagi kalian dikasih kebebasan ya sekarang, pegang HP, pegang gadget, pegang laptop, kebanyakan main game online. Hati-hati. Oke, lanjut Ustazah. 29. 5B. Sultan. Sultan ada, Sultan? Ada, Ustazah. Oke, silakan tolong bacakan nomor 29. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi cepat selesai. D. Oke, coba kita cek benar apa tidak ya kalau kerjasama itu akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Gimana jawabannya? Iya, betul ya. Jadi yang namanya kerjasama itu pasti akan cepat selesai kalau dikerjakan dengan betul-betul ya. Tidak untuk bermain, maka itu akan lambat atau menjadi berantakan. Oke, next. Silakan kelas 5C. Suaranya Ustazah Nini. Nah, 5C siapa ini? Nabila sudah. Adin mana suaranya Adin? Adin? Iya, Ustazah. Iya, silahkan dijawab. Nah, nomor 30. Kunci dari kerukunan hidup adalah toleransi. Betulkah toleransi? Kita cek. Iya, kunci dari kerukunan hidup adalah toleransi. Jadi kalau mau rukun, misalnya kita ambil contoh saja di dalam rumah ya, bersama adik dan kakaknya. Kalau mau rukun sama kakaknya dan adiknya itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh ada permusuhan, apalagi kebencian. Seperti itu ya. Kita lanjut. 31. Denis, ada Denis? Ayo coba. Silahkan Denis. Denis ada? Ya.
Jadi sadar ya, Denis. Bunyi yang getarannya teratur disebut tempo. Kita lihat jawabannya. Nada, bunyi yang getarannya teratur, nada ya. Iya, bisa dicek juga di rangkumannya, bagian subtema 1. Di situ ada tentang pengertian nada. Sampai nomor berapa? Sampai selesai. Oke, lanjut. Nah, 5B ya. Silahkan Arabel. Arabel boleh diaktifkan ya videonya. Ada Arabel nggak? Arabel? Antar nada dalam tangga mayor adalah A. Nah, apa coba? Apa jawabannya? A. Kita cek. Apa coba? Ya. Oh iya betul. Iya, betul Jawabannya ya. A. Jarak 1,1 antar setengah. nada mayor. Itu bisa juga dicek di bukunya ya. Bisa juga dilihat halaman 18. Ada tangga nada mayor, juga tangga nada minor ya. Oke, silakan boleh dilanjut. Oke, silakan Alena. Halo, Alena. Alena, ya silakan dijawab Alena. Alena Karisa. Karena videonya menghilang. Alena? Ya sudah, kita lanjut ke Afifah saja. Afifah Maulia. Silakan Afifah dijawab nomor 33. Contoh lagu berikut yang tidak menggunakan tangga nada mayor adalah D. Syukur. Iya, kita lihat jawabannya. Oke, betul. Jadi, teman-teman yang perlu diingat, ini jangan sampai salah ya. Dari kelas 4 ini sudah dipelajari. Tangga nada mayor itu yang senang, gembira, seperti itu. Kalau yang minor itu dia yang sedih. Nah, gitu ya. Jadi, kalau syukur ini adalah tangga nada minor. Next. Oke, Fakih Aditya, 34. Silahkan, Nak. Dibaca. Contoh lagu berikut ini yang bukan termasuk properti dalam menari adalah D. Kostum. Coba kita cek jawabannya, Ustazah. Betul, kostum ya. Kita lanjut. Nah, terakhir. Oke. 5B. 5B, silahkan. Apa ya? Akib Malik ada? Akib Malik? Kalau tidak ada, Jazia? Jazia Nashwa? Wah, nggak ada juga. Kemudian Aisyah Kania Gandhi.
Aisyah, Kania Gadi. Pada masuk Zoom terus tidur ini ya. Gitu. Iya kayaknya. Karena nggak cuaca dengar dingin. ustazahnya. Aisyah juga tidak ada. Ada nggak? Ada Ustazah. Oh iya, silahkan tolong bacakan Ustazah ya nomor 35. Teknik anyaman di samping merupakan teknik anyaman Teknik anyaman apa? Oke, coba Kikan boleh atau yang lainnya juga silakan buka bukunya ya. Buka bukunya dari halaman 162 sampai dengan 163. Kelas 5C juga silakan ya. Ya, semua ya, kelas 5A, 5B, 5C. Silakan buka. 150 berapa? 162 sampai dengan 163. Coba dicari yang Ustazah. Baru masuk Ustazah. Ya, 160. Ya, nggak apa-apa. Silakan disimak ya. 4 sumbu saja. Ada. Sumbu. anyaman 4 sumbu. 4 sumbu saja. 4 sumbu Ustazah. Cek ya. Coba kita cek ya, tapi 4 sepertinya sumbu. 4 sumbu. salah. Ustazah salah. Halaman kasih berapa tanda. Ustazah? Jawabannya ini ya, salah nih ya. Yang benar Ya, 4 Ustazah. Yang benar adalah 4 sumbu ya. Itu di situ tandanya salah. Kayak Mohon maaf Ustazah. Mau nanya halaman berapa Ustazah? Halaman 162 sampai dengan 163. Tema 3 ya, jangan dibuka buku tema 2. Ya Ustazah. Nanti kalian buka halaman 162, nggak ada ternyata yang dibuka buku tema 2. Jelas tidak ada ya. Jadi teknik anyaman yang digambar itu adalah teknik anyaman 4 sumbu ya. Nah, nanti disilahkan dipelajari, diingat-ingat ya. Gambarnya mana yang 2 sumbu, mana yang 3 sumbu. kok 3 sumbu? Salah, Umar kunci jawabannya. Iya, jawabannya 4. Tadi salah. Salah kasih tanda ya. Oke. Sampai sini Ini kayak- kira-kira soleh-soleha. Good luck, success. Yeah, thank you for that. Apa ini? Ustazah mau ke Ini, belakang loh. bentar. Loh. Tanya Oke. Kak. Oh ya Ustazah, boleh kembali ke soal nomor 4. 4 kayaknya. 4. Boleh Ustazah, silahkan. Soal nomor Oke, sebentar. nomor 3. Silakan soleh-soleha, boleh dicek bukunya. Nah, soal nomor 3 Ustazah. Iya. Plakat atau papan yang dipasang di tempat umum. Nah, jawabannya ini Ustazah sepertinya ada di buku di halaman 4 ya. Di halaman 4. Buku di halaman 4. Oke, silakan soleh-soleha, boleh dicek bukunya ya. Boleh juga Tema 3 halaman 4. Nah, soleh-soleha cek di situ. Sebenarnya secara umum kalau yang kita ketahui bersama, ketika ada kayak spanduk besar gitu ya dipasang di pinggir-pinggir jalan, itu biasa kita sebut baleho. Tapi ada juga poster yang dicetak kemudian dipasang di tempat-tempat umum. Ada buka di halaman 4. Sebenarnya sudah sering sih lihat baliho. Ya, Umar sudah dibuka halaman 4? Silakan soleh-soleha buka bukunya halaman 4 Nah, ini dia. ya. Tema Kalau 3. Ustazah. Jadi di sini jawabannya apa Ustazah? D ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kalau berdasarkan di buku itu jawabannya adalah poster. Karena memang ada juga poster yang dicetak kemudian dipasang di tempat umum. Betul. Jadi kira-kira bagaimana ini? Kalau semisal nanti di PTS mungkin ada soal seperti ini.
Jadi kita sepakati saja kira-kira. Karena Biasanya, dua-duanya betul ya. iya. Kalau baliho ini rasanya yang ukurannya lebih besar ya Ustazah ya. Kalau poster itu mungkin ukurannya tidak sebesar baliho. Nah, teman-teman mungkin kalau jalan ketemu apa namanya kayak spanduk tapi yang lebih besar di jalan raya itu ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan merah itu biasanya iya, lampu ada merah. ya, Nah, itu baliho, itu bisa baliho. Saya biasanya untuk nggak boleh. kalau saya itu biasanya itu nama baliho Atau foto kuncinya caleg. plakat. Ya. Kalau dari saya, kalau plakat itu dia identik ke poster. Lebih kecil, maksudnya tidak sebesar baliho. Jadi nanti saja pas ulangan nanti jawabnya yang mana saja? Ya belum tentu ini soalnya, kan hanya ini gambaran gitu kan. Iya. Terus biasanya apa ya? Gimana ya? Nanti insya Allah soalnya nanti mungkin bisa diperjelas ya. Jadi supaya tidak ada jawaban yang kemungkinan lebih dari 2 ya. Jadi mungkin soalnya nanti yang akan direvisi, tapi untuk pilihannya tetap. Tapi bukan berarti soal ini muncul ya. Jadi kita belum tahu. Jadi dipelajari saja apa itu pengertian baliho, apa pengertian poster ya. Betul. Jadi jangan ini dipelajari mati-matian ya, soleh-soleh jadi beranggapan kok soal ini nggak keluar Ustazah. Padahal itu dibahas. Enggak ya? Bukan. Berdasarkan kisi-kisi yang nanti akan diberikan. Jadi bukan kalau ini keluar ya, pasti semua dapat 100. Jadi intinya belajar dengan kisi-kisi yang sudah dibagikannya. Insya Allah kalau kalian menyimak dan mempelajari, insya Allah pasti tuntas ya. Oke, soleh-soleh ada lagi yang ditanyakan, mungkin di tema 3 ada yang mungkin kalian kurang jelas. Boleh ditanyakan, mumpung kita masih ada waktu ya Ustazah ya? Ya, masih ada waktu. 14 menit. Jadi kalau soleh-soleha ada yang mungkin bingung, bisa ditanyakan. Atau malu, masa malu? Nanti jangan ini menyerbu ustazahnya pada saat PTS. Ustazah ini kok nggak bisa jawabannya gitu. Nah, jadi sekarang kalau yang masih bingung silahkan ditanyakan begitu. Punya siapa itu Bu? Sudah siap ya untuk PTS? Sudah tahu tema berapa? Jangan lagi salah tema ya. Materi PTS Ustazah. ya, soleh-soleh. Kenapa kamu kerjaan punya aku? Izin BAB saja. Ya, silakan. Silakan. Yang mungkin suaranya Ustazah, izin buang air besar. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, Umar mau bertanya dari tadi sepertinya Ustazah. Silahkan. Apa? Kan kalau jawaban yang nomor berapa tadi itu? Jawabannya kan apa? Yang tidak termasuk apa yang tidak termasuk untuk apa ya? Yang di TV itu loh. Itu kan kalau kalimat itu kan yang kalimat kecuali kalimat kan itu kan kalimat kan bisa juga kalau di channel lain di bisa itu apa subtitle namanya. Mungkin gini ya maksudnya Umar, kalau dalam unsur iklan televisi yang tidak termasuk tadi jawabannya ada kalimat ya. Kalimat apa aktor tadi? Jawabannya kalimat. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas ada soal yang nomor 4 di atas yang merupakan unsur kalimat unsur iklan media cetak adalah gambar dan kalimat. Jadi kalimat itu lebih ke unsur iklan media cetak. Jadi kalau iklan media seperti di televisi,
itu kan lebih kepada tampilan, bisa video, suara, Betul. aktornya, misalnya yang membawakan. Kalau misalnya iklan hanya berupa kata-kata, tanpa ada suara, tanpa ada video, itu namanya bukan iklan media televisi ya, itu namanya iklan media cetak. Gimana Umar, begitu? Ya, oke, nanti jadi bisa dicek lagi bukunya ya, apa saja yang termasuk unsur media cetak, unsur media televisi, di situ ada rasanya. Tentang iklan, ada iklan itu ada ini. Oh, enggak sih, di halaman 126 di situ ada contoh-contoh iklan. Cuman di situ tidak ada unsur-unsurnya, tapi dari situ kita bisa tahu kalau kelebihan dari iklan televisi itu apa, iklan dari media cetak itu kan ada majalah, ada koran, kemudian berita apa? Berita pokoknya kayak koran-koran gitu kan, itu salah satu media cetak. Nah, kalau kayak televisi itu yang membutuhkan suara, video, gambar gitu ya. Oke, nanti bisa dicek lagi bukunya. Cukup ya, Umar? Sudah, saya pengen bertanya. Oke, Ya, silakan. Satu-satu dulu ya. Si Fahri dari Fahri. Ya, Fahri Ahmad ya. Iya, Fahri Ahmad. Nanti UTS-nya itu pilihan ganda atau pilihan isian saja? Pilihan ganda. Jadi kita nanti Google Form ya kan, yang sudah Ustazah tadi jelaskan bahwa nanti untuk mengerjakan hanya ada satu pilihan yang paling benar. Jadi silahkan dipilih dan kesempatan untuk menjawab itu ada 1 kali ya. Jadi nanti dipilih nama kalian. Setelah nama, isi identitas sudah selesai, baru mengerjakan soalnya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada, misal belum yakin nih, misal keluar. Nah itu tidak bisa. Jadi pastikan sebelum kalian membuka linknya memang sudah harus yakin untuk menjawab. Ya, kan diberikan kesempatan untuk belajar. Makanya sudah diberikan kisi-kisi oleh Ustadz Ustazah. Seperti itu ya teman-teman ya, dimengerti ya. Ustazah, Ya. soalnya esai apa pilihan ganda? Sudah tadi Sudah tadi dijelaskan barusan. Soalnya pilihan ganda. Pilihan ganda 35 soal ya. Dengarkan lagi ya, soal tematik ataupun yang lain di kelas 5 itu adalah pilihan ganda. Nah, khusus tematik 35 Pilihan ganda, soal ya. itu ada 5 mapel. Jadi 1 mapel itu soalnya hanya 7. Jadi 7 soal itu kalian harus jawab benar semua supaya bisa dapat 100. Atau kalian hanya punya 1 kesempatan salah untuk bisa mendapatkan nilai tuntas ya. Benar sekali. Siap ya. Jadi tuntas ya. Salah 2 soal saja kalian sudah. 1 poin itu nilainya bisa sampai 13 atau 14. Nah, bayangkan kalau kalian kehilangan poin sebesar itu. Bagaimana ya? Pasti akan jauh dari kata tuntas kalau misalnya kalian banyak salahnya. Jadi usahakan belajar semaksimal mungkin. Tidak mungkin soal yang dibuat oleh ustazahnya ini adalah soal yang belum kalian pelajari. Sudah pasti itu adalah materi yang sudah pernah disampaikan. Tinggal kalian lagi bagaimana belajar ya. Ustazah. Ya. Oke. Ini HP Umi saya lagi lobet jadi mau cek dulu. Oh iya, baik. Sebentar lagi juga kita selesai waktunya ya, Umar ya. Nanti dicas ya HP-nya ya. Ada yang nanya di sana ada tugas Kak. Untuk tugas pekan ini tidak ada soleh-soleha. Silahkan menyelesaikan tugas membuat menu makanan sehat. Dari tugas yang pekan lalu ya. Jadi untuk pekan ini tidak ada tugas. Silahkan persiapan untuk PTS. Dan selesaikan tugas yang pekan lalu, yaitu membuat menu makanan sehat. Tugasnya masih lama ya dikumpul, tetapi lebih baik kalau kalian segera menyelesaikan. Jadi nggak ada beban lagi. Kenapa, Bara?
Lagi apa, Bara? Lagi diedit videonya. Oh, ya oke, nggak apa-apa. Oke. Kira-kira yang lain apakah masih ada pertanyaan terkait PTS atau soal-soal tematik? Untuk yang masih ada tunggakan tugas ya, silakan menghubungi Ustadz atau Ustazahnya ya. Ya, bukan hanya tematik ya, soleh-soleha, tugas-tugas di mapel yang lain juga sebisa mungkin. Kalau kalian bisa kerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Tidak usah menunda-nunda, karena ketika kalian nunda, besoknya ada tugas lagi. Akhirnya pusing, bilang sendiri, kok tugas lagi, banyak tugas, dan lain-lain. Capek deh. Jangan suka mengeluh. Jawabnya langsung. Ya. Langsung pakai Google ya. Wafat Hafiz juga ada PTS-nya ya, soleh-soleha. Jadi untuk wafat Hafiz itu tetap ada pengambilan nilai PTS biasanya. Dan untuk pengambilan nilai wafat Hafiz itu biasanya. Tapi nanti akan diinfokan kembali oleh guru Qur'annya masing-masing ya, karena siang ini masih akan ada pertemuan guru wafat gitu ya. Ustazah, habis tematik pembelajarannya apa lagi, Ustazah? Kenapa, Rafid? Habis tematik pembelajaran apa lagi, Ustazah? PLH. Rafid ya. Ada jadwal karena PLH anak muda. PLH Ustadz Mujiman ya. Oke, siap-siap. Yang HP-nya loaded silakan chat. Tapi biasanya Ustadz Mujiman nggak Zoom ya. Biasanya di WA saja belajarnya. Ada lagi yang ditanyakan? Azam. Ada. Maria, Fahri. Itu yang masih angkat tangan. Fikri, Azam, Fahri. Nah, lupa hand saya. Oh. Oke. Belum Ustazah tutup. Jangan pada keluar dulu ya. Iya, belum selesai. Kan masih 73. Oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mungkin kita tutup saja, Ustazah. Biar mereka persiapkan pembelajaran yang lain. Ya. Oke. Tidak ada ya, sore-sorehan? Sudah ya? Aman ya, sudah ya? Oke. Alarmnya sudah berbunyi. Alarm apa tuh? Dari tadi itu suara apa? Oke. Tidak ada tugas ya. Nanti ada lagi yang bertanya, Ustazah tugasnya apa hari ini? Tidak ada tugas. Jadi kalau temannya mungkin tadi belum hadir, tidak sempat gitu kan, sudah terkeluar duluan. Kalau ada yang bertanya di grup, nanti boleh soleh-soleha jawab. Tidak ada tugas teman-teman gitu ya. Japri, boleh japri juga. Ya. Lagi jangan lupa ya, masih ada waktu nih. Masih sempat ini ya. Bara. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada. Ada jawab Ustazah. Wizan, kenapa? Terakhir. Sudah. Tidak ada. Ya, tadi kan tanya jawab itu yang kita kerjakan. Kapan ulangan tematiknya? Nanti ada jadwalnya dibagikan ya. Insyaallah. Mulai Senin. Nanti akan dibagikan jadwal keseluruhan. Oke. Akhiri dulu pertemuan gabungan tematik kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Terakhir doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya jika hari ini ada sesuatu yang kurang. Mohon dimaafkan. Silahkan japri wali kelasnya masing-masing. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan menjapri wali kelasnya masing-masing. Dan selamat beristirahat 10 menit sebelum masuk ke pembelajaran PLH atau N. Cukup, Ustazah? Haji? Cukup. Cukup, Ustazah. Cukup. Baik. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silahkan. Salam. Arigato. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Arif. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Fikri. Masih ada lagi Narahel. Asyifa Az-Zahra. Sudah selesai, ada yang masih mau masuk, coba. Mungkin dikiranya belum selesai. Oke, saya live juga ya Ustazah ya. Assalamualaikum. Oke, silakan yang masih ada. Silakan bersiap-siap untuk mapel selanjutnya ya. Ustazah pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.